Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rohana untuk video kedua kita ya, dalam hal membahas masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Kita lanjut aja ya. Pada video pertama kita sudah mempelajari periodisasi berdasarkan arkeologis berdasarkan biologis. Sekarang kita akan membahas berdasarkan perkembangan kehidupan. Jadi berdasarkan perkembangan kehidupan, manusia purba itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Apa sih cirinya? Cirinya mereka masih sangat primitif sekali ya. Mereka berburu dan mengumpulkan makanan atau dikenal dengan food gathering. Karena mereka hanya bisa mengumpulkan makanan, sehingga hidup mereka itu berpindah-pindah sesuai ketersediaan makanan yang ada di tempat tersebut, atau lebih dikenal dengan nomaden ya, berpindah-pindah hidupnya. Di mana ada buah-buahan, di mana ada binatang yang bisa mereka makan, bisa mereka buru, disitulah mereka akan tinggal untuk sementara waktu. Apabila habis, mereka akan pindah lagi ke tempat yang baru lagi. Kemudian dari perkakas yang mereka gunakan itu terlihat kasar ya. Di sini kalian bisa lihat contohnya kapak genggam ya, kapak perimbas dan alat serpih lainnya yang terbuat dari tulang. Kemudian yang kedua itu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi sudah mulai mengalami perkembangan yang lebih maju sedikit. Jadi mereka sudah mengenal cara bercocok tanam dengan cara berladang ya. Jadi mereka membuka atau membabat hutan. Kemudian di sana mereka akan bercocok tanam disesuaikan dengan makanan ya, bahan-bahan yang tersedia di tempat tinggal mereka ya. Kemudian hidup mereka menetap secara berkelompok di gua ya. Jadi belum membuat rumah tapi gua. Nah, ini sesuai dengan zaman Mesolitikum ya. Nah, mereka tinggal di gua, kemudian perkakas yang mereka gunakan itu juga sudah halus. Mereka juga mengenal sistem kepercayaan. Kemudian masa perkembangan yang kedua itu adalah masa bercocok tanam. Jadi di sini mereka sudah menetap, mereka sudah mengenal bikin rumah ya, bikin rumah panggung. Kemudian mereka juga mengenal pertanian dengan cara berladang. Mereka juga sudah memelihara ternak. Mereka juga sudah mengenal apa sih sistem barter itu ya, yaitu tukar menukar barang ya. Kemudian mereka juga hidup di dalam perkampungan. Nah, jadi mereka sudah berkelompok ya, sehingga membentuk perkampungan ya. Kemudian mereka juga mengenal sistem kerja dan sistem kepercayaan. Sistem kerja di sini ada pembagian kerja ya. Kalau zaman awal laki-laki perempuan itu sama-sama ke hutan, sama-sama mencari makan. Tapi pada masa bercocok tanam mereka sudah mengenal pembagian kerja, di mana laki-laki yang akan mencari makan, perempuannya tinggal di rumah. Nanti mereka akan mengolah makanan tersebut, kemudian menjaga keluarga mereka. Kemudian perkakas yang mereka gunakan itu cirinya sudah halus ya, sudah diasah seperti beliung persegi, kapak lonjong, gerabah maupun gelang. Kemudian masa yang ketiga yaitu masa perundagian atau masa pertukangan. Sudah lebih modern lagi dari yang bercocok tanam. Mereka sudah mengenal sistem irigasi ya, pertanian dengan cara pengairan yang teratur. Kemudian tadi karena mereka sudah mengenal barter, jadi ada komunikasi ya. Dalam hal ekonomi, mereka melakukan perdagangan antar pulau. Mereka tinggal di perkampungan, mereka juga mengenal pembagian kerja. Perkakas yang mereka gunakan juga terlihat lebih halus ya. Nah, kemudian bukan cuman dari batu ya, tapi dari perunggu maupun besi yang sudah mereka tempa, kemudian dijadikan alat yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat itu ya, untuk bertani, bertukang, rumah tangga maupun upacara pemujaan. Kemudian kita bisa mengambil ya
nilai-nilai budaya pada masa praaksara yang bisa kita jadikan pelajaran buat kita ya sebagai siswa. Yang pertama itu adalah nilai religius, kepercayaan. Jadi kita tahu bahwa zaman dulu mereka sudah mengenal animisme, percaya kepada roh nenek moyang, dinamisme, percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan goib, totemisme, percaya kepada binatang yang mempunyai kekuatan juga ya. Samanisme, percaya kepada orang yang mereka anggap super sakti mandraguna ya. Kemudian nilai gotong royong. Jadi bagaimana ketika mereka bercocok tanam, bagaimana ketika mereka mengumpulkan makanan, di situ ada nilai kebersamaan yang bisa diambil ya pelajarannya. Kemudian musyawarah. Jadi ketika mereka memutuskan suatu keputusan, mereka akan berunding terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat. Kemudian ada nilai keadilan. Mereka juga meninggalkan tradisi ya, bercocok tanam itu seperti apa ya. Kemudian tradisi bahari, pelayaran. Zaman dulu ketika mereka melakukan perdagangan antar pulau, mereka dengan cara berlayar ya. Kemudian kita lihat peta jalur kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ya. Ada beberapa macam pendapat ahli ya, mengatakan bangsa Indonesia itu nenek moyang dari mana sih? Ada yang mengatakan dari Indonesia itu sendiri, ada yang mengatakan dari Melayu, ada yang mengatakan dari Yunan ya. Tapi di sini pendapat yang paling kuat itu adalah mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Jadi Indonesia itu termasuk rumpun Austronesia ya, berasal dari Yunan di Cina Selatan. Kemudian ada juga pendapat mengatakan menurut Paul dan Srit Sarasin, penduduk asli Indonesia itu suku Veda, berkulit gelap dan bertubuh kecil ya, yang menyebar ke Papua, Sulawesi Selatan, Timur Barat, Seram, Kubu yang ada di Sumatera. Kita lihat ya. Nah, asal usul nenek moyang Indonesia. Di sini Ibu jelas biar lebih jelas lagi ya. Kita lihat bangsa Melayu tua atau dikenal dengan Proto Melayu, yaitu masuk sekitar 2000 sebelum Masehi. Masuk ke Nusantara itu melalui dua jalur ya, jalur barat dan jalur timur. Kata kunci dari barat itu kalian lihat aja ya, Sumatera, melalui Malaysia, Sumatera. Jalur timur itu berarti melalui Filipina menuju ke Sulawesi. Kemudian budaya dari Melayu tua itu mereka membawa budaya kapak lonjong dan beliung persegi. Suku apa saja yang berasal dari Melayu tua, keturunannya sampai sekarang itu adalah suku Dayak, Nias, Toraja, Sasak dan Batak ya. Kemudian bangsa Melayu muda atau Deutero Melayu ya. Melayu muda itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara itu pada 500 sebelum Masehi ya. Mereka melalui jalur barat, melalui Teluk Tongkin, Yunan ke Vietnam, lalu ke Semenanjung Malaka, terus ke Sumatera dan akhirnya masuk ke Jawa. Nah, budaya yang mereka bawa itu adalah budaya perunggu dan besi, yaitu kapak corong, kapak ya, kapak sepatu dan nekara. Suku apa saja yang keturunan dari Melayu muda sampai sekarang itu adalah suku Jawa, Bugis, Minang, Bali, Melayu, suku Sunda. Itu adalah suku-suku yang berasal atau merupakan keturunan dari Melayu muda. Mungkin itu saja materi video kedua Ibu. Semoga kalian memahaminya. Apabila ada yang tidak paham bisa chat pribadi Ibu ya. Ibu harap kalian setelah melihat video pembelajaran Ibu dari video pertama, video kedua ataupun melalui PPT yang berbentuk PDF yang Ibu sudah kasih di Classroom, kalian bisa menjawab lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan ya. Mudah-mudahan kalian mendapat nilai yang tinggi. Apabila kalian masih di bawah 68, kalian boleh kok mengulang sampai kalian mendapatkan nilai yang bagus menurut kalian. Mungkin itu saja materi yang
bisa Ibu sampaikan? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi